Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Tiara Novitasari, NPM 200305043, jurusan S1 Perbankan Syariah kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pemikiran ekonomi Islam pada masa Abbasiyah. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah yakni dari 750 Masehi atau 132 Hijriah sampai 1258 Masehi atau 656 Hijriah. Ada beberapa tokoh pada masa Abbasiyah, yaitu yang pertama Abu Ja'far al-Mansur, yang kedua Harun al-Rasyid, yang ketiga Umar bin Abdul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi Islam pada masa Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur banyak menggunakan dana Baitul Mal untuk diberikan kepada para sahabat dan tentara. Dalam mengendalikan harga-harga, Khalifah al-Mansur memerintahkan bawahannya untuk melaporkan harga. Jika terjadi kenaikan harga, maka Khalifah al-Mansur akan memerintahkan wakilnya agar menurunkan harga ke harga semula. Menghemat dana Baitul Mal, sehingga saat beliau wafat kekayaan kas negara sampai 810 juta dirham. Karena Khalifah al-Mansur betul-betul meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi ekonomi dan negara. Pendapatan Baitul Mal dialokasikan untuk riset ilmiah dan penterjemah buku-buku Yunani. Di samping itu untuk biaya pertahanan dan anggaran rutin pegawai. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam pada masa Harun al-Rasyid. Agar pertumbuhan ekonomi dapat berkembang dengan pesat, Khalifah Harun al-Rasyid membangun Baitul Mal untuk mengurus keuangan negara. Kemudian, Khalifah menunjuk seorang wazir atau menteri yang mengepalai beberapa diwan. Yang pertama, Diwan al-Hasanah. Diwan ini memiliki tugas untuk mengurus seluruh perbendaharaan negara. Kedua, Diwan al-Azra. Diwan ini bertugas untuk mengurus kekayaan negara yang berbentuk hasil bumi. Diwan al-Azra, Diwan ini bertugas untuk mengurus kekayaan negara yang berbentuk hasil bumi. Diwan Khazan Asyah, Diwan ini bertanggung jawab atas perlengkapan angkatan perang. Sumber pendapatan negara pada masa itu terdiri dari kharaj, jizyah, zakat, faiz, ghanimah, unsur, dan jumlah pajak yang harus dibayar dalam bentuk uang. Ketiga, saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi Islam pada masa Umar bin Abdul Aziz. Bidang ekonomi, hal yang terpenting dari kepemimpinan adalah dari segi ekonomi. Ada beberapa kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam bidang ekonomi, yaitu yang pertama, mengurangi beban pajak, yang kedua, membuat aturan mengenai timbangan dan takaran, yang ketiga, menghapus sistem kerja paksa, memperbaiki tanah pertanian, irigasi, pengaliran sumur-sumur, serta pembangunan jalan raya. Yang keempat, menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Yang kelima, mengembalikan kembali harta-harta yang disalahgunakan oleh keluarga khalifah dan mengembalikan ke Baitul Mal. Yang keenam, menaikkan gaji buruh. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.